mengalahkan ketidaksabaran. Sabar adalah karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan tentunya kesabaran itu adalah anugerah Tuhan. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi, menahan keinginan, serta menahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Ketika seseorang makin tinggi memiliki kesabaran, maka makin kuat dan makin kokoh untuk menghadapi setiap masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Sabar lawannya adalah ketidaksabaran. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Siapa yang terbesar di antara murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Lewat bacaan ini, sebuah kisah yang menarik. Tentunya, kita lihat di sini bagaimana murid-murid memperlihatkan penonjolan-penonjolan diri. Mereka bertengkar, siapa yang paling hebat di antara mereka, siapa yang paling layak untuk mendampingi Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, dengan pembacaan ini mau mengajar kita untuk bagaimana senantiasa merendahkan diri, terutama sebagai murid Yesus. Ada pertanyaan muncul di sini, mengapa Yesus tidak memecat murid-muridnya yang bertengkar mencari siapa yang hebat? Yesus tidak melakukannya itu. Karena ketika Yesus melakukan hal itu, makin rumit, makin menambah masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya bahwa kita tidak akan pernah menjumpai setiap orang sempurna 100% hidupnya. Siapapun dia, baik karyawan, baik pemimpin, baik sahabat, tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kekurangan, ada kelebihan pada dirinya. Gereja pun yang dalam segala sesuatu tidak akan mampu memenuhi segala selera dan segala kebutuhan jemaat. Cara terbaik untuk mengatasi ketidakpuasan adalah kesabaran. Bila saudara sabar terhadap kekurangan orang lain, diikuti kesediaan menerima mereka seperti apa adanya, itu adalah kemenangan saudara yang terbesar. Sabar ketika mampu mengalahkan ego, sabar ketika mampu mengalahkan diri sendiri, sabar dengan mengalahkan hawa nafsu, dan sabar dapat mengendalikan diri kita sendiri. Beberapa kata bijak. Karena sabar itu menenangkan jiwa, ikhlas itu mendamaikan hati. Sabar dan ikhlas mengajarkan arti memahami. Kesabaran itu ibarat sebuah jendela. Semakin kita membuka lebar, maka semakin lapang pula cahaya dan angin masuk. Sama halnya dengan kesabaran seseorang. Semakin ia sering bersabar, maka semakin lapang pula hatinya. Beberapa saya kutip dari Alkitab tentang kesabaran. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pertengkaran.
1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala hal, saling membantu. Mari kita menjalani kehidupan ini diliputi oleh kesabaran, penguasaan diri, dan kerendahan hati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami mengangkat syukur dan pujian padamu Tuhan, pada Engkau berkenan atas kehidupan kami, dan Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Luar biasa pengajaran Tuhan pagi ini. Biarlah memberikan pengajaran yang berarti dalam kehidupan ini, untuk senantiasa kami menjalani kehidupan dalam kesabaran. Tuhan melihat perjalanan kehidupan kami, dan karena itu kami boleh mempraktekkan hidup sabar di hadapan Tuhan dan sesama kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu manapun mereka berada dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kami bersyukur ya Tuhan, sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, menikmati setiap berkat-Mu. Sempurnakan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang terpapar COVID-19 juga Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang menghadapi begitu beratnya pergumulan, begitu banyaknya masalah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan mengaruniakan kesabaran bagi mereka, dan senantiasa memandang Tuhan dan menyatakan pengharapan di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu yang belajar kuliah pendidikan dari rumah, berkati, berikan hikmat, dan mereka selalu setia di dalam tugas-tugas mereka, boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka dalam rangka sekolah, belajar dari rumah atau kuliah dari rumah. Berikan kecerdasan bagi anak-anak-Mu. Kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tuhan berkati mereka semua, memikirkan bagaimana bangsa keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berkati semua pejuang-pejuang garda terdepan, para dokter, para medis, tenaga rumah sakit, tenaga kesehatan, relawan, gugus tugas, TNI, Polri, BNPB, bahkan setiap kami yang berjuang menjaga dan melindungi diri. Dan kami berdoa Tuhan, jauhkanlah dari kehidupan kami wabah COVID-19.
Biarlah tubuh kami tetap sehat, karena Tuhan memberkati kami, imun kami tetap kuat. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Ini syukur kami bersama, ini doa kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.